kita mau ke museum. Tungguin ya, stay tune terus. Dah. Nah, jadi guys, tadi kita kumpul di stasiun Cibitung dan sekarang kita lagi naik KRL rute Kampung Bandan via Pasar Senen buat menuju ke stasiun Gang Sentiong. Kalian juga bisa loh naik KRL rute Kampung Bandan via Manggarai, tapi nanti transit dulu, abis itu lanjut sampai ke stasiun Gondangdia. Setelah turun dari kereta, kita itu jalan kurang lebih 500 meter nih buat menuju ke halte Transjakartanya. Tapi di sini kita mampir sebentar guys ke Alfamart. Mau top up Imani? Kita mau ke Museum Nasional. Yes, sekarang kita mau menaiki TJ. Yes. Nah, kalau kalian udah lihat haltenya, langsung aja nih kita nyebrang lewat JPO ya. Karena nggak bisa dong kalau langsung nyebrang di situ. Lihat deh guys, pemandangan Jakarta di sore hari. Guys, Lagi mau naik Transjakarta guys. Wah, bagus banget ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. nah sekarang kita akan naik TJ guys. Kita udah sampai nih guys di halte Transjakartanya. Kalian bisa langsung naik bus yang nomor 5C ya. Kalau nggak tahu bisa tanya ke petugasnya kok. Buat menuju ke halte Monumen Nasional. Ada 1 jam di sini guys. Dan kita udah merasa capek. Gimana kalau kita kuliah di Jakarta guys? Hai. Mana? Oh iya, tarifnya terjangkau banget loh. Halo, ngomong sesuatu please. Baru mau di zoom, sekarang kita tahu jam berapa? Gak perlu waktu lama, Transjakarta yang kita tunggu udah tiba nih guys. Langsung aja yuk kita masuk. Naik Transjakarta di sore hari kayak gini cukup rame ya guys, apalagi kalau weekend gini. Untuk menuju ke halte Monumen Nasional, kita itu perlu lewatin kurang lebih 3 halte Transjakarta ya. Seperti halnya kendaraan pada umumnya, kalian harus tetap fokus mendengarkan pemberitahuan dari announcer biar gak kesasar. Pemberhentian berikutnya, Balai Kota. Periksa kembali barang bawaan Anda. Nah, udah mulai terlihat tuh gedung Museum Nasionalnya. Itu tandanya kita hampir sampai. Yeay! Guys, kita udah nyampe di Museum Nasional, tapi sekarang kita harus turun dulu dari TJ. Transjakarta pun sampai di halte Monumen Nasional. Kita langsung turun menuju pintu keluar halte. Halte Monumen Nasional tadi itu letaknya di seberang gedung Museum Nasional loh. Jadi kita tinggal nyebrang aja deh di zebra cross yang disediakan. Sebelum masuk museumnya, jangan lupa beli tiket dulu ya guys. Kalian bisa beli tiketnya lewat online maupun OTS. Yuhu, akhirnya kita udah masuk di Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah adalah museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara loh. Letaknya di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1778, dan museum ini menyimpan koleksi artefak arkeologi, etnografi, sejarah, dan geografi yang sangat beragam dari seluruh Indonesia. Pameran-pameran yang ada di sini itu sangat beragam loh. Di sini ada pameran yang berisikan arca-arca indah dari Singosari. Berbagai macam arca dipajang di museum ini. Gak hanya arca, di sini juga ada salah satu alat musik yang cukup unik loh. Ayo kita dengerin suara yang dihasilkannya. Keren kan guys?
Buat kalian yang tertarik mempelajari arca-arca, bisa banget nih kunjungin museum ini. Oh iya, nggak cuma itu loh, di sini juga ada pameran yang bertemakan peradaban manusia sekitar 130 tahun yang lalu. Nah, di sini ada berbagai macam bukti tentang peradaban pada zaman itu loh. Di sini juga ada hewan-hewan yang ada pada zaman purba. Pokoknya menarik banget deh. Selain pameran karya seni rupa 3 dimensi, di sini juga ada pameran karya seni rupa 2 dimensi juga loh. Oke, jadi salah satu lukisan yang ingin kita kasih tahu ke kalian itu merupakan karya dari I Dewa Putusugi. Beliau lahir pada tahun 1931 di Pengosekan, Bali. Judul karyanya ini adalah Rama Shoots the Golden Deer from which the Demon Patimarica emerges. Karya ini dibuat pada tahun 1946. Lukisan ini menggambarkan dengan jelas bagaimana keserakahan dan ketidakwaspadaan dapat membawa petaka. Sita yang terpikat pada kijang emas menjadi korban dari tipu daya Rahwana. Lukisan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala sesuatu yang tampak indah dan juga menggiurkan. Untuk teknik melukisnya itu adalah ink on paper. Lalu media yang digunakan adalah kertas khusus untuk melukis dengan tinta. Lalu alat dan bahan yang kemungkinan digunakan adalah tinta, air, palet, dan juga kuas. Lukisan ini pun berfungsi sebagai upaya untuk pelestarian budaya Bali, khususnya mengenai kisah-kisah dari sastra Hindu. Selain itu, lukisan ini juga memiliki fungsi estetika untuk dinikmati keindahannya. Untuk kalian semua yang mau belajar tentang zaman purba, kalian bisa datang Museum Nasional, guys. Gimana nih? Menarik bukan? Nah, buat kalian yang tertarik mempelajari sejarah-sejarah peradaban manusia purba, fosil-fosil hewan, maupun patung arca dan juga lukisan, kalian bisa banget mengunjungi Museum Nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Sebelum ke bisnis. Very good. Sekolah Hong Kong. Oke guys, jadi kita udah selesai melakukan kunjungan ke Museum Nasional. Terus kita juga udah selesai untuk mereview salah satu seni rupa yang ada di sini. Nah, buat kalian semua yang suka atau yang mau mempelajari sejarah-sejarah manusia purba atau sejarah Indonesia, kalian bisa kunjungi Museum Nasional Indonesia. Lokasinya di mana? Di Jakarta. Pokoknya dekat Monas. Ya, kalian ke Monas ya. Kalian bisa turun di Transjakarta. Udah. Oh ya udah. Oke. Cukup sekian video vlog hari ini. Nantikan vlog selanjutnya. Ya, bye-bye.